Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famia Azlin, NIM 18234004. Perkenalkan, saya Fani Livia, NIM 18234046. Perkenalkan, nama saya Cindy Komalasari, NIM 182347. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti, NIM 18234028. Perkenalkan, nama saya Dinda Prilia dengan NIM 18234076. Perkenalkan, nama saya Chalista Salsabila, NIM 18234070. Perkenalkan, nama saya Fajri Maulana, NIM 18234020. Organisasi informasi. Menurut Oxford English Dictionary, istilah to organize diartikan sebagai mengatur secara terstruktur, menjadikan sesuatu menjadi sistematis, meletakkan sesuatu secara tertib, meletakkan sesuatu ke tempat tertentu secara rapi. Dapat dikatakan bahwa mengorganisasikan merupakan kegiatan mengelola, menyusun, dan menata sesuatu secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat menemukan kembali tanpa ada kesulitan yang berarti. Informasi menurut Bodnar dan Hopwood adalah data yang berguna dan dapat diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan Romi berpendapat bahwa informasi adalah suatu data yang telah diorganisasikan dan diproses sehingga memiliki suatu arti. Taylor berpendapat bahwa informasi adalah pengetahuan yang diterima dalam proses komunikasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi informasi merupakan kegiatan mengelola, menyusun, dan atau menata sesuatu data, ilmu pengetahuan, dan informasi lainnya sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan kembali. Dapat dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Organisasi informasi. Organisasi informasi berfungsi agar adanya keberaturan penataan sebuah informasi. Organisasi informasi menjadi alat bantu dalam pemilihan dokumen, menjadi alat bantu dalam penataan dokumen, menjadi alat bantu dalam penelusuran dokumen, di mana tujuannya agar informasi yang diinginkan mudah untuk ditemukan, sehingga menghemat waktu pencarian. Selanjutnya, kegiatan organisasi informasi. Jika organisasi informasi dipahami sebagai kegiatan yang berujung pada mudahnya informasi diakses dan ditemukan kembali, maka perlu diketahui kegiatan yang dilakukan dalam proses organisasi informasi. Berikut beberapa kegiatan organisasi informasi. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi keberadaan informasi. Agar suatu informasi dapat diketahui keberadaannya, maka dapat dilakukan berbagai cara untuk mempublikasi informasi tersebut, seperti dengan diterbitkan, dipromosikan melalui email, resensi, membuat daftar katalog, dan memberikan abstraknya. Dalam perpustakaan, tugas lembaga yang melakukan aktivasi organisasi informasi, tugas pertamanya yaitu melacak keberadaan informasi baik yang berbentuk cetak maupun non-cetak, agar kemudian dapat dikoleksi di perpustakaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi yang dimuat dalam suatu karya. Kegiatan ini menganalisis informasi apa yang terkandung dalam sebuah karya. Misalnya menentukan subjek suatu karya, menentukan pengarang, dan menentukan edisi dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menyusun informasi secara sistematis. Informasi dikumpulkan dan disusun serta diatur secara sistematis, sehingga kemudian hari jika pemustaka ingin menggunakan kembali, akan mudah untuk ditemukan lagi. Koleksi disusun sesuai rak buku sesuai dengan urutan notasi klasifikasi. Yang keempat yaitu membuat daftar dokumen dan karya-karya menurut peraturan standar. Sebelum koleksi diletakkan di rak, koleksi harus melalui proses indexing, yaitu proses membuat bahan pustaka akan mudah ditelusuri nantinya. Yang kelima yaitu menyediakan sarana untuk mengetahui lokasi dokumen. Kegiatan ini menyediakan alat bantu yang dapat membantu menemukan lokasi informasi berada. Saat ini yang populer untuk mencari informasi kembali yaitu OPAC atau Online Public Access Catalog. Selanjutnya adalah sifat informasi. Informasi itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, serta
digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi suatu informasi itu dikatakan baik harus memiliki sifat-sifat yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan suatu keputusan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh informasi itu agar dapatnya dipandang komponen sebagaimana seperti relevansi yang berkaitan dengan tujuan-tujuan perusahaan serta tanggung jawab pada pengguna yang memerlukan informasi tersebut, seperti kuantifikabilitas yang merupakan sifat yang memberikan nilai-nilai numerik pada objek atau suatu peristiwa. Yang kedua itu ada kecermatan. Kecermatan itu informasi yang seksamanya dan bebas dari kesalahan yang disebut seperti akurat atau lebih terpercaya gitu kan. Yang ketiga itu kepadatannya. Kepadatan itu kualitas informasi yang dapat diproses oleh manusia secara efektif yang sangat terbatas, sehingga informasi itu harus lebih dipadatkan sebelum dijadikan kepada para pemakainya. Yang keempat itu ada ketepatan waktu. Terdapat ada dua segi yang berkaitan, yaitu frekuensi dan keterlambatan. Jadi kedua itu ditentukan oleh rancangan sistem informasi itu sendiri. Yang kelima ada lingkup. Lingkup itu rentan kegiatan atau tanggung jawabnya yang lebih diliputi oleh suatu sistem informasi yang menunjukkan lingkupan itu sendiri. Selanjutnya yaitu sifat informasi organisasi. Informasi sangat berperan bagi suatu organisasi, baik organisasi yang bersifat komersial maupun non-profit dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Menurut Mora, informasi berperan sebagai dasar individu dalam organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf ataupun karyawan terendah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suatu organisasi terdapat ekosistem pengelolaan informasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses, sumber daya manusia, dan teknologi. Adapun contoh karakteristik informasi yaitu yang pertama ada efektif. Efektif ini yaitu informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada efisien, yaitu informasi yang dihasilkan melalui pengguna, sumber daya yang lebih optimal. Yang ketiga itu adalah rahasia. Rahasia yaitu informasi yang terlindungi dari pihak-pihak yang tidak berkewenangan. Yang keempat ada integritas, yaitu informasi secara utuh tidak boleh terkontaminasi. Yang kelima ketersediaan, yaitu informasi dapat dihasilkan saat diperlukan. Yang keenam ada keterpercayaan, yaitu informasi yang dihasilkan oleh proses yang konsisten. Yang ketujuh ada kepatuhan, yaitu informasi yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang organisasi informasi perpustakaan. Dalam dunia bergerak serba cepat, setiap organisasi pengelola informasi, termasuk perpustakaan, harus berjuang untuk mampu bertahan atau tetap eksis. Namun, lebih daripada itu, sebaiknya terus berusaha untuk memupuk kemampuan agar memiliki daya dan kekuatan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Pada sisi lain, perpustakaan tidak dapat terhindar dari persaingan yang ketat dan kompleks. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan memanfaatkan secara cermat dan tepat guna teknologi, terutama teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi, membuka jaringan yang luas, mudah, dan berdaya guna, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mengikuti temu karya ilmiah, mengadakan studi banding, patok duga atau benchmarking,
ke berbagai perpustakaan yang sudah maju dan menjalin kerjasama dengan pusat informasi dan dokumentasi. Perpustakaan seharusnya melakukan pembelajaran organisasi, sehingga terjadi suatu pengetahuan organisasi sesuai dengan kebutuhan. Sebuah perpustakaan perlu berpegang pada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga informasi, sehingga dituntut untuk sanggup berprakarsa melakukan perubahan sebelum lembaga lain berubah. Perpustakaan berperan sebagai lembaga yang mengorganisasikan informasi-informasi yang ada di perpustakaan dengan cara sedemikian rupa, sehingga mudah untuk ditemukan kembali. Dari sini dapat dirincikan bahwa setidaknya perpustakaan memiliki peran dalam organisasi informasi sebagai yang pertama yaitu lembaga penyimpanan atau storage data informasi. Yang kedua, lembaga mengolah dan mengorganisasikan informasi. Yang ketiga, lembaga penyebaran informasi. Pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah koleksi perpustakaan. Kegiatan pengadaan bahan pustaka disesuaikan juga dengan jenis, fungsi, tujuan, rencana, serta anggaran yang tersedia. Pengadaan bahan pustaka dilakukan oleh pustakawan ataupun staf pengajar bisa berhubungan langsung dengan pustakawan dalam memilih atau menentukan bahan pustaka yang diadakan. Terdapat berbagai cara untuk mengadakan bahan pustaka seperti melalui pembelian, melanggan, tukar-menukar, hadiah, dan produksi karya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengkatalogan. Katalogisasi merupakan salah satu kegiatan utama dalam proses pengolahan buku agar siap untuk dimanfaatkan oleh pengguna atau lebih dikenal dengan pemustaka. Proses pengkatalogan ini sendiri dilaksanakan oleh seorang pustakawan atau orang yang ahli dalam bidangnya. Tujuan dan fungsi dari pengkatalogan adalah untuk membantu dan memudahkan pengguna atau pemustaka dalam melakukan temu balik terhadap buku yang dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silang layan atau resource sharing. Istilah resource dalam dunia perpustakaan digunakan untuk menunjuk salah satu atau semua bahan, fungsi, layanan, dan keahlian profesional maupun non-profesional staff yang dimiliki suatu perpustakaan. Sedangkan sharing menyiratkan pembagian, alokasi, atau memberikan sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bersama. Silang layan atau resource sharing merupakan kegiatan yang melibatkan sekelompok perpustakaan di mana perpustakaan-perpustakaan tersebut saling bekerja sama dalam berbagi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan guna mencapai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan informasi setiap penggunanya. Sebesar apapun suatu perpustakaan, tentu perpustakaan tersebut tidak mampu menyediakan kebutuhan pengguna yang beragam dan semakin kompleks. Oleh karena itu, silang layan menjadi solusi yang tepat bagi perpustakaan untuk dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Bagi perpustakaan yang akan melakukan silang layan, sangat diperlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kesiapan institusi. Kesiapan institusi merupakan kesiapan yang meliputi koleksi apa saja yang dapat dipinjamkan sebagai bentuk layanan bersama. Mekanismenya seperti apa, sistemnya bagaimana, agar risiko terminimalisasi dengan baik sehingga kekhawatiran itu tidak ada. Yang kedua, tantangan kepemilikan. Tantangan kepemilikan yang dimaksudkan adalah kira-kira bagaimana apabila koleksi yang dipinjamkan diklaim sebagai milik perpustakaan lain. Risiko-risiko tersebut harus diantisipasi dan disadari masing-masing perpustakaan. Yang ketiga, tantangan implementasi. Tantangan implementasi merupakan wujud dari pelaksanaan dan yang harus bertanggung jawab dalam kerjasama silang layan atau pinjam-meminjam koleksi. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam institusi? Apakah kepala perpustakaan? Apakah peminjam itu sendiri? Apakah pustakawan atau pemustaka yang harus menangani? Hal ini harus dapat ditetapkan dan ditegaskan dalam regulasi silang layan. Yang keempat, anggaran. Anggaran menjadi salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi terciptanya kesiapan institusi dalam mendukung kerjasama kegiatan silang layan. Yang kelima, kesiapan koleksi. Kesiapan koleksi misalnya apakah koleksi umum, referensi, koleksi cadangan, jurnal, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh organisasi informasi di perpustakaan. Yang pertama adalah katalogisasi. Katalogisasi merupakan kegiatan membuat katalog untuk buku-buku yang belum dikatalogi dengan mencatat data bahan pustaka, mulai dari judul, pengarang, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan deskripsi fisik, serta nomor standar suatu bahan pustaka. Yang
Yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan kegiatan membuat deskripsi isi bahan perpustakaan dengan mengelompokkan koleksi menurut pengelompokan ilmu pengetahuan menggunakan skema klasifikasi tertentu, seperti DDC. Yang ketiga adalah penyesuaian fisik bahan pustaka pasca pengkatalogan. Apabila bahan pustaka telah dibuat katalognya, maka kegiatan selanjutnya adalah penyiapan bahan pustaka atau dokumen agar dapat siap dipakai oleh pemustaka, yang sering juga disebut dengan pasca katalog. Kegiatan ini mencakup yang pertama, mengetik kartu. Kegiatan ini dilakukan oleh perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual dalam penelusuran informasinya. Sedangkan untuk perpustakaan yang sudah menggunakan sistem komputerisasi, biasanya kegiatan ini tidak lagi dilakukan, tetapi tahapannya adalah entry data untuk menyajikan katalog dalam bentuk terbacakan dengan mesin. Yang kedua adalah persiapan buku, yang meliputi kegiatan menempelkan label pada punggung buku, menempelkan kantong buku dan slip tanggal kembali, membuat dan memasukkan kartu buku. Yang ketiga, menjejerkan kartu katalog. Kegiatan ini dilakukan apabila perpustakaan masih menggunakan sistem manual dalam penelusuran. Kartu katalog merupakan sarana penelusuran. Bila perpustakaan sudah menerapkan sistem otomasi pada penelusurannya, maka penjajaran tertentu tidak perlu dilakukan, karena data katalog sudah tersedia dalam bentuk terbacakan dengan mesin. Yang keempat, menyimpan atau menyusun bahan pustaka di rak. Tugas ini merupakan kegiatan penataan bahan pustaka atau dokumen di rak berdasarkan nomor klasifikasi. Tugas penyimpanan bahan pustaka ini berbeda antara perpustakaan yang satu dengan perpustakaan yang lain.